teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Semuanya akan terjawab dalam video ini. Teori humanistik dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan menurut Roger, teori humanistik membahas tentang belajar dan pembelajaran. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Ya, teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi secara memadai sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kira-kira kebutuhan seperti apa sih? Yuk kita bahas. Kebutuhan paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan inilah yang harus kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah itu, kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan rasa aman yang dapat menyelamatkan kebutuhan kita sekarang dan masa yang akan datang. Kita hidup pastinya tidak sendirian, kan? Dan jika kita memerlukan hadirnya seseorang di samping kita, itu adalah hal yang wajar. Contohnya dalam membutuhkan rasa kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, itu pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih, kan? Contohnya dalam mendapatkan reputasi atau nama baik atas apa yang sudah kita kerjakan. Dan kebutuhan paling tinggi dalam hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki kebutuhan, dan ternyata lingkungan belajar dapat mempengaruhi aktualisasi kita loh. Dan dalam bukunya Roger menyatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relasi dengan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Dan berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan sesuatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman belajar untuk lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan peserta didik untuk membangun kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Bagaimana, sudah paham kan dengan materi ini? Agar mengingatnya kembali, yuk kita simpulkan. Sebagian besar, tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih baik.